Putri sih baik-baik aja. Dan hari ini sendirian. Padahal kemarin John sama Anya lo tiktokan bareng guys. Dan aku gak diajak. Kan tega gitu loh. Padahal aku bisa. Ih gak mau, gak suka gelek. Oke, hari ini karena Putri gak mau kalah, Putri ditemanin oleh tada! Ada ini yang menemani. Bangun tidur guys. Angkat tangan. Halo. Ada Kobi guys. Jadi hari ini aku mau nunjukin daily rutinitasku sama Kobi sambil buat pengumuman ya. Nah sekarang aku mau kasih asupan gizi ke ini anak. Yeay. Kita juga pasti butuh asupan dong guys. Tapi asupan kita tuh beda karena asupan kita adalah firman Tuhan. Yang bawain adalah KVJ dengan tema Forgiven. Kobi stay. Oke, dia pintar guys, dia nungguin. Stay it. Oh, pintarnya. Nah, sekarang aku mau ajak si Kobi jalan-jalan keliling karena kebiasaan dia adalah tiap sore dia jalan-jalan keliling buat pup sama pipis dan mengganggu tetangga sebelah. Oke, tapi sebelum itu kita akan berdoa bareng karena ibadah akan segera dimulai ya teman-teman. Yuk kita berdoa bareng, kita lipat tangan, ditutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa berkumpul di sini, baik yang onsite, baik yang online. Engkau yang berkati Tuhan. Ibadah ini dari awal hingga akhir, baik yang pelayanan praise and worship, baik yang membawakan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati semua dari acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir Tuhan. Engkau yang berkati kami yang mendengarkan juga. Berikan kami fokus Tuhan agar kami bisa mendapatkan sebagai dari firman-Mu ini dan menjadi berkat untuk kami dan juga untuk orang lain. Terima kasih atas berkat-Mu. Dan nama kami bisa berdoa. Amin. Enjoy the presence of God, Impactors. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur kalau kita punya Allah yang pegang kendali atas kehidupan kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sudahkah teman-teman semuanya menyerahkan kehidupan teman-teman? Sudahkah teman-teman menyerahkan masa depannya teman-teman kepada Tuhan? Mari kita belajar hari ini. Sama-sama kita mau menyerahkan seluruh kehidupan, seluruh masa depan kita hanya kepadanya. Sebab hidup kita adalah miliknya. Dari sekarang dan selama-lamanya kita aman di dalamnya. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you for your love. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu ya Bapa,
Karena pengorbananmu, Engkau yang jadikan kami baru. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Bersama-sama kita angkat suara kita. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Biar ini jadi doa setiap kita. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Bapa. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku ya Bapa. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau pegang Tuhan. Kau memegang setiap musim hidup. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah di dalam-Mu Bapa. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sama-sama kita katakan, Kau membuatku Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan Tuhan, serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu, Yesus. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap indah bagi mata-Mu Yesus. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh. Thank you for your love. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap keadaan musim kehidupan kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Kini kami mau menyatakan sama-sama Tuhan, bahwa kami ini milik-Mu dan Engkau milik kami selamanya. Kami aman di dalam-Mu Bapa. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness in our life. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now and forevermore, Lord. In your grace we surrender everything. You are mine now and forever, Lord. I'm alive in your wonder. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
surrender everything. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuat kami Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Engkau yang pegang musim kehidupan kami Tuhan. Maka setiap musim hidupku ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Yes Jesus, thank you Lord. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Jesus, we worship you. Yes Lord. Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang bertahta dalam kehidupan setiap kami. Engkau Allah yang memegang setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau ada. Dan Engkau yang mengatur, Engkau yang pegang kendali atas setiap kehidupan kami Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Tuhan, saat ini Tuhan kami Impactors. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, berbicara kepada setiap kami Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memegang kehidupan setiap kami Tuhan. Satu-satunya Allah yang bertahta dalam kehidupan kami. Kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara Tuhan pada setiap kami. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya setiap kata yang keluar dari lidah bibirnya itu hanya berasal dari Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang mengatur kehidupan kami. Berikan kami hati yang mau taat Tuhan, hati yang mau mendengarkan. Supaya setiap firman itu bisa tumbuh dan berbuah. Dan kami bisa menjadi impactors Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas presence-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan tengah-tengah kami. Thank you Lord Jesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua impactors yang percaya katakan, amin. Siapa yang terberkati dengan ibadah kita? Aku percaya semua orang di sini datang bukan karena takut diberkati, takut tidak diberkati, tetapi justru kalian datang ke sini karena kalian tahu kalian sudah diberkati sama Tuhan dan kalian mengejar berkatnya lebih lagi ya. Nah, nyambung sama apa yang udah aku sampaikan minggu lalu tentang identitas, di mana kita perlu tahu identitas kita yang benar supaya rancangan Allah itu dapat terjadi dalam kehidupannya kita. Nah, di berikutnya ini aku akan bahas tentang yang namanya pengampunan. Kenapa pengampunan itu penting? Oke, aku akan mulai dengan suatu pernyataan terlebih dahulu. Pernyataannya seperti ini. Ada sebuah kebahagiaan dalam dunia ini yang bila kita dapatkan itu akan memberikan kelegaan yang besar. Yaitu apa?
Pengampunan. Kalau kita bermasalah dengan orang lain, yang kita takutkan apa? Waduh, relasiku gak bakal bagus sama orang ini. Kita takut kalau misalnya kalau kita punya konflik sama orang lain, kita takut hubungan ini gak akan jadi seperti yang semula. Tadi pagi aku cerita, aku tanya sama seorang anak yang nginep di rumahku, aku tanya gini, kalau misalnya kamu bertengkar sama your best friend, kamu bertengkar sama your parents, apa sih yang kamu takutkan? Yang ditakutkan adalah, iya relasiku ini nggak akan berjalan dengan baik lagi. Relasiku ini nggak akan berjalan seperti semula. Nah, aku jadi ingat waktu kecil, bisa di next. Aku itu anak yang cukup wibu. Aku itu suka sama yang namanya Kapten Tsubasa. Aku nggak tahu seberapa banyak dari kalian yang tahu Kapten Tsubasa. Tapi Kapten Tsubasa itu adalah anime, ngomongnya anime atau anime, nggak tahu. Anime yang cukup favorit pada waktu itu. Pada waktu itu aku masih SD dan aku selalu nonton Kapten Tsubasa. Dan next ada satu tokoh yang aku doyan banget, yaitu namanya Genso Wakabayashi. Namanya Genso Wakabayashi. Nah, Genso Wakabayashi ini posisinya itu kiper. Nah, kalau kamu tahu ya, kalau kamu pernah nonton anime ini, gua tahu gua udah berumur jadi gua nontonnya anime Kapten Tsubasa bukan Naruto. Wakabayashi ini kalau ada tendangan itu ya, kamu tahu ya kalau Kapten Tsubasa itu ada tendangan elang, tendangan macan, tendangan apa gitu kan ya, ada jurus-jurusnya gitu kan ya. Wakabayashi ini bisa menepis semua tendangan yang ada. Wah, karena saking senangnya sama Wakabayashi ini, apa yang aku lakukan? Pada saat kecil itu, karena aku pengen jadi Wakabayashi, namanya anak SD juga kan ya, dilarang apa? Tidak ada yang melarang untuk bermimpi, bercita-cita. Aku pengen jadi Wakabayashi, aku pengen jadi penjaga gawang tim nasional. Yang kulakukan apa? Karena dulu aku ini cukup males untuk bermain di luar karena panas. Aku itu bermain di dalam kamarku. Dan di dalam kamar itu yang kulakukan adalah bola, bener-bener bola, sepak bola. Itu aku lempar ke tembok, terus aku ipok-ipok. Apa ipok-ipok? Bahasa Indonesia ipok-ipok. Berpura-pura, seakan-akan aku itu Wakabayashi. Gitu. Sorry, ini memalukan banget. Dan yang aku lakukan adalah aku loncat ke sana kemari, Wakabayashi tendangan Hyuga gitu kan ya, pura-pura lempar bola, tangkap sana, tepi sana, tepi sini. Terus suatu ketika aku melatih itu sampai jam 10 malam. Jadi kamu tahu kalau anak kecil mainan ya gitulah, nggak ada yang ngajak main, aku main sendiri. Nah, kebetulan di belakangku itu ada lemari besar, lemari kayu, oke? Bayangkan lemari kayu ukurannya seaku gini, terus ada kacanya. Kacanya besar. Nah, karena aku terlalu bersemangat, aku melempar bolanya kencang, habis itu aku pura-pura nangkep sampai badanku. For your information, Kofi J ini badannya dari dulu sampai sekarang ya gede gitu ya, meskipun kecil tetap aja mentek gitu kan ya. Terus gua itu nangkep bola, jedak, wah kena kacanya gitu kan ya, tak pikir halah gak apa-apa. Bangkit dari, kamu tahu kan ya kalau kamu kedorong gitu kan kamu dek, terus berangkit lagi. Tak pikir itu gak apa-apa, tiba-tiba cetar gitu kan malam-malam. Terus habis itu yang terjadi adalah Kofi J nangis. Karena Kofi J tahu kaca di lemari itu kan seharusnya nggak boleh pecah ya kan. Tapi itu pecah. Yang terjadi adalah karena waktu itu udah malam jam 10, Kofi J itu bingung. Ini aku harus ngapain? Apakah aku harus lapor sama orang tuaku atau enggak? Tetapi ada perasaan takut. Ada perasaan di mana, apakah aku akan diampuni? Atau aku akan diomeli pada malam hari itu? Atau mungkin aku akan diusir keluar, aku disuruh tidur di luar. Nah, itu muncul bayangan-bayangan seperti itu. Ya kan? Terus yang terjadi adalah pada saat itu opaku belum pulang. Aku tinggal sama opa dan omaku. Omaku udah tidur di atas, udah nonton TV biasalah kalau ibu-ibu kan nonton telenovela atau sinetron gitu kan ya. Oke, terus gua masuk, gua tok-tok, nangis sampai tok-tok. Terus omaku, kamu kenapa? Gak tahu, itu di bawah. Terus habis itu gak berani ngomong, namanya orang takut ya kan. Omaku turun, loh mau apa Noai gitu. Intinya dia shock banget, dia ngeliat itu kaca udah berhamburan di bawah gitu kan ya. Terus habis itu aku udah kayak gini, waduh aku habis ini diomelin, aku nangis gitu kan ya. Terus ya puji Tuhannya, ya aku diampuni. Tapi you know why aku cerita ini sama kalian? Karena aku pengen bawa kalian, aku pengen ngajak kalian untuk membayangkan
Pernah nggak sih kamu itu punya masalah sama orang yang kamu benar-benar sayang? Dan itu terjadi karena kesalahanmu. Apa yang terjadi sama dirimu? Apakah kamu merasa takut? Kamu merasa sampai nggak berharga? Bukan nggak berharga sih, apa ya? Merasa kayak apakah relasi ini akan ada lagi atau enggak? Apakah relasi ini akan berjalan seperti biasanya atau enggak? Aku nggak tahu. Pernahkah kamu merasa seperti demikian? Tetapi aku pernah merasa demikian. Makanya hari ini kita akan ngomong tentang forgiven. Next, bisa di next. Forgiven. Dan next lagi, that's why teman-teman, sebagai seorang Kristen harusnya forgiven itu jadi alasan utama kita hidup hari ini. Kalau tadi Kak Aldo ngomong, aku ada hari ini, itu semua karena kasihnya Tuhan. Tapi seringkali orang Kristen, mereka miss the main point of the Christianity. Mereka cuma datang ke gereja hanya untuk sekedar cari berkat, tapi mereka lupa kalau yang dibahas seharusnya, yang harus dilihat setiap minggunya, setiap harinya, itu adalah tentang salib Kristus. Ada beberapa anak yang datang dan ngomong, Ko VJ bisa nggak sih kalau nggak usah bahas tentang salib Kristus? Karena buat aku itu membosankan. Buat aku itu ya oke lah, aku ngelihat aksesoris salib, ya oke lah. Tapi kalau misalnya bahas tentang salib, itu bosen nih kok. Gimana kalau misalnya kok ngajarin kita tentang self-help? Yang itu loh kok, yang lagi trending di toko-toko buku gitu loh kok. Yang ini apa namanya, belajar untuk mencintai diri sendiri. Gitu. Itu kan jauh lebih baik kok. Supaya hidup kita itu penuh dengan masa depan yang cerah. Omongannya gitu. Tetapi tahukah kamu, dasar iman kita itu tidak dibangun oleh self-help yang dimana cuma ngomong tentang kamu harus belajar untuk mengasihi dirimu sendiri. Tapi kamu gak pernah ngeliat salib Kristus. Salib Kristus itu harusnya jadi basic dalam kehidupannya kita. Karya keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita itu harusnya jadi basic, harus jadi foundation dalam kehidupannya kita. Dan itu yang harus kita dengarkan. Mengapa? Karena tanpa salib Kristus, kita semua ini adalah manusia yang berdosa. Gue udah ngomong itu minggu lalu. Lu gak perlu ngelakuin apa-apa, kita gak perlu ngelakuin apa-apa, kita ini sudah berdosa di hadapan Allah. Anak kecil itu gak perlu diajarin untuk berbohong, dia udah bisa bohong. Kita gak perlu diajarin untuk berdosa, kita udah bisa berdosa di hadapan Tuhan. Karena kita kecenderungannya karena kita cenderung untuk berbuat dosa. Dan kita perlu salib Kristus untuk mendamaikan diri kita dengan Allah. Kita perlu melihat kalau misalnya Allah itu kudus, Allah itu benar. Sedangkan kita adalah manusia yang berdosa. Are you getting this? Kita ngomong kita mau hidup, gue ngomong gini. Ada orang yang begini, lu coba baca buku yang orange, Seni untuk tata-tata, you know the book, right? You know the book. Waktu gue baca buku itu, kan diajarin di sana kan, you need to love yourself. Kamu perlu untuk mengasihani dirimu sendiri. Kamu perlu untuk, mengasihi dirimu sendiri. Kamu perlu untuk menghargai dirimu dan sebagainya. Sorry to say, if you just untuk tahu tentang, kalau kamu tidak mendasari kehidupanmu dalam firman Tuhan, di dalam firman Tuhan, tidak ada kata-kata untuk kamu mengasihi dirimu sendiri. Gak ada kata-kata di mana, oh ya kamu harus membuat dirimu happy. No, kamu justru kalau kamu ngeliat firman Tuhan, kamu itu justru harus bersikap selfless. Kamu gak boleh untuk memikirkan dirimu sendiri, tapi kamu harus belajar untuk mengasihi orang lain. Seperti Yesus udah mengasihi kamu. Sehingga aku ngomong sama hari, apa fondasi yang paling basic yang perlu kamu terapkan dalam kehidupanmu, yang perlu kamu tahu, adalah kamu melihat salib Kristus. Karena di dalam salib Kristus ada dua hal. Gua nggak tulis di sini, tapi gua berharap lu catat ini, lu pahami ini, lu masukkan dalam hati lu, pikiran kita sama-sama, oke? Yang pertama adalah keberdosaannya kita. Siapa sih yang di sini nggak bergumul sama yang namanya dosa? Gue juga bergumul kok sama yang namanya dosa. Dosa itu bukan hanya sekedar ngomong tentang tindakan lo ya, tetapi hatimu. Ketika hatimu menghakimi yang lain, merasa dirimu yang paling benar,
Atau mungkin ketika, jujur, waktu kita lagi bete, siapa yang kita cari? Apakah Tuhan yang jadi Tuhannya kita yang kita sembah? Atau kita mencari hal-hal yang lain untuk kita sembah, untuk memuaskan diri kita? Kalau Tuhan itu adalah Tuhanmu, seharusnya Tuhan itu yang jadi sumber sukacitamu, bukan yang lain. Tapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita cari yang lain untuk menjadi sumber sukacitanya kita. Dosa bukan hanya tindakan di mana engkau membunuh seseorang, engkau menyakiti seseorang, tetapi dosa juga bicara tentang ketika engkau menyakiti perasaannya Tuhan. Hello? Ketika engkau nggak mencari Tuhan di masa-masa yang krisis dalam kehidupanmu. Ketika engkau minggu lalu seperti yang ngomong, engkau lebih banyak mendengarkan apa kata orang bukan kata Tuhan. Dan seharusnya hukuman dari dosa adalah engkau menjadi lawan Allah. Engkau gak boleh punya relasi sama Tuhan. Dan seharusnya ini yang kita sadari dalam kehidupan kita di dalam kekristenan. Kita perlu yang namanya salib. Kita perlu untuk melihat salib itu setiap hari. Kenapa? Karena melalui salib kamu ngelihat betapa berdosanya aku di hadapan Allah. Betapa aku ini gak layak. Aku ini harusnya mati, aku ini harusnya dapat murka Allah, tetapi gue ngomong, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Bisa tunjukin next lagi, di Efesus, gue akan, supaya gue gak dianggap sesat, gue akan bacakan Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bisa next lagi, dikatakan di sana penebusan. Allah itu, gue akan berusaha untuk slow down supaya kalian paham ini. Allah itu kudus. Kalian tahu kudus? Dosa gak bisa bersama-sama dengan Dia. Oke. Kalau kita manusia yang berdosa, kita gak bisa punya relasi sama Allah karena Allah itu kudus. Tetapi di sisi lain, Allah itu juga adil. Kalau kita berdosa harus ada hukuman. Tetapi oleh karena kasih karunia, kita ini bukan kita yang dihukum. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Oke, Allah itu tidak menebus dosa. Gua selalu ngomong, Tuhan itu tidak menebus dosamu. Tuhan itu menebus kamu dari hukuman dosa. Bisa ngerti bedanya? Tuhan tidak menebus dosamu, Tuhan menebus kamu. Kamu yang ditebus, kamu yang dipindahkan dari kamu yang harusnya dapat hukuman dosa, tetapi bukan kamu yang dapat hukuman dosa, tapi Yesus yang turun ke dunia. Dia ngantiin posisi kamu dan dia dihukum. Bisa paham? Bisa paham? Kasih karunia itu bukan artinya free. Dulu aku ikut Kristen, aku cuma mikirnya gini, aku ikut Kristen, ya agama paling enak lah. Kenapa? Karena kamu bisa makan babi di sana. Lu gak perlu ngelakuin kewajiban apa-apa, lu cuma ngomong gue percaya sama Tuhan Yesus and then kamu dapat keselamatan. Dan gue ngomong, ini agama paling enak, ini agama paling bebas. Dan ya keselamatan itu free, dibagikan cuma-cuma sama Tuhan. Hello, keselamatan itu gak free. Tetapi di sini dikatakan ada penebusan, artinya ada orang yang menggantikan posisimu. Gue sedikit doktrin, gue sedikit ngajarin kalian supaya kalian paham akan ini. Kita diselamatkan itu karena Yesus sudah gantiin posisinya kita. Sebagai kita ini ada pengampunan, sehingga dikatakan di sana menurut kekayaan kasih karunia, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hari ini, kalau kita bisa menyembah Tuhan sama-sama, it is a blessing, it's a grace from the Lord. Karena bukan kita yang harusnya dihukum, yang harusnya terpisah dengan Allah. Tetapi, sekali lagi, ada Yesus yang jadi pendamai. Ada Yesus yang mengambil posisinya kita. Kemarin ada Ko Aldo cerita. Ada temanku nih tanya, Allah itu ini ya ababil. Dia murka, tapi sama kita katanya kasih. Allah itu gimana sih? Ya ini jalannya. Allah itu murka kalau kamu berdosa di hadapan Dia. Allah itu enggak akan punya relasi sama kalian kalau kalian berdosa. No. Tetapi, the good news is, Yesus itu turun.
ke dunia, Yesus ngantiin posisimu. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa oleh karena kita semua. Ini kalau kalian baca di firman Tuhan kalian bingung, apa ya maksudnya? Ini penjelasannya. Oke. Dapetin ini. Oh iya, gue ini disubstitut ya. Gue ini ada pergantian ya. Lu tahu kayak pemain sepak bola gitu kan ya. Kalau kalian lagi nonton Euro, ada pergantian. Yesus menggantikan posisinya kita. Kita yang dihukum. Allah itu memang murka. Ya, Allah itu murka. Allah menyampaikan murkanya kepada Yesus. Allah Bapa murka kepada anaknya. Jadi kalau hari ini kita diampuni, seharusnya kita ngeliat ini. Karena poin yang pertama, gue mau next. Satu poin ini baik-baik. Melalui Kristus kita memperoleh pengampunan. Dan itu bukan hasil usahanya kita. Jadi hari ini kalau kalian ngomong, Kak, aku diampuni sama Tuhan ya karena aku pelayanan Kak di gereja. Karena aku song leader Kak, karena aku ketua kontak Kak, karena aku membimbing anak-anak. No, gue jawab, pengampunan tidak berasal dari apa usahamu. Pengampunan berasal dari kasih karunia-Nya Tuhan. Yesus yang membuat engkau diampuni, bukan kamu. Bukan aku, bukan kita semua. Hari ini kalau kita punya relasi sama Tuhan, itu bukan karena hasil usahanya kita, tapi itu karena pemberian Allah. Dan Allah tidak ngelihat hasil usahamu. Karena apa? Karena hasil usahamu itu kalau kata Alkitab, sorry to say, itu kayak pembalut wanita yang udah kepake dan kotor. Nggak akan ada gunanya, nggak akan bisa menjadi pendamai. Kita nggak akan bisa diampuni dengan usahanya kita. Tapi oleh karena kasih karunia, oleh karena Yesus udah turun ke dunia, maka kamu dan aku, kita semua diampuni. Hari ini, ya inilah Kuviji. Kalau kamu tahu Kuviji dari dulu, kamu tanya sama Kubumi. Gue pertama kali datang di ibadah youth, yang pertama kali dilihat, ini anak brengsek, ini anak kurang ajar. Dan emang yes, gue anak yang brengsek, gue anak pendosa. Tapi waktu gue tahu akan kebenaran firman Tuhan ini, hati itu jadi lega. Gue tahu dulu itu, jujur gue ngomong, gue datang ke gereja itu karena gue takut. Aduh ya rek misalnya aku gak datang ke gereja nanti Tuhan gak berkati aku. Lek misalnya aku gak datang ke gereja nanti doa aku gak dijawab. Lek aku gak datang ke gereja ujianku besok nilainya jelek. Ada yang pernah berpikir seperti itu? Karena besok UNAS habis itu, ayo tobat rek, datang ke gereja kabeh. Gue gak tahu, pernahkah kalian berpikir seperti itu? Tetapi gue ngomong kayak gini, relasi kita dengan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh hasil usahanya kita, tapi oleh pemberian Allah. Dan jujur, waktu dulu aku gak melakukan pelayanan dan lain sebagainya, yang muncul adalah aku takut, aku gak ngerti, aku takut kalau misalnya Tuhan itu marah sama aku. Aku kalau misalnya dapat yang amsyong gitu, yang jelek-jelek gitu, aku langsung ngomong, wah Tuhan rek, aduh sorry ya Tuhan, aku gak ke gereja hari ini, aduh sorry ya, aku gak melakukan firman Tuhan. Tapi hari ini, kebenaran ini memberikan kebebasan kepada setiap kita untuk melihat, oh iya, bukan karena usahaku aku diampuni. Bukan karena usahaku aku punya relasi dengan Tuhan. Tapi oleh karena Tuhan itu sayang sama kita semua. Makanya dia punya relasi sama kita semua. Are you getting this? Bisa di next. Gua punya salah satu ilustrasi. Kalian tahu ini apa? Vas yang pecah. Vas yang gak ada gunanya. Ya kan? Tetapi yang menarik adalah, gua kemarin ngelihat kalau vas seperti ini, apa yang akan kita lakukan dengan vas ini? Ada yang mau kasih masukan? Kalau kalian punya vas ini di rumah, apa yang akan kalian lakukan dengan vas ini? Dibuang kok. Kalau bisa dirombeng, dirombeng. Kalau enggak ya sudah. Tetapi kalau di Jepang, itu ada yang namanya next kintsugi. Gue gak tahu seberapa dari kalian yang pernah ngeliat ini. Kintsugi itu adalah seperti cairan, apa namanya, leker. Bukan kue leker ya. Leker itu cairan di mana ada bubuk emas, platinum, dan silver. Dicampur jadi satu. Tujuannya itu adalah supaya jadi lem.
Oke. Tujuannya jadi lem dan menyatukan yang pecah itu untuk jadi yang kayak gini. Dan asalkan kalian tahu, vas yang pecah, oke, vas yang sebelum pecah deh, vas yang utuh gitu ya. Dengan vas yang udah dikasih kintsugi, yang udah jadi kintsugi kayak gini, oke, harganya jauh lebih mahal kintsugi yang kayak gini. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada emas dan ini jauh lebih artistik. Kenapa gue ngomong hal tentang ini? Gue ngomong gini, relasi kita dengan Tuhan itu pecah, kita nggak akan pernah bisa benerin dengan hal yang tepat, oke, dengan apapun. Kita itu kayak vas, relasi kita sama Tuhan itu kayak vas yang pecah, yang kita kamu nggak akan, kamu ngelakuin apapun itu percuma. Tetapi oleh karena darah Kristus, kita hari ini kita diampuni. Oleh karena darah Kristus, kita ini jadi sesuatu yang indah, relasi kita itu indah, sehingga kita ini bisa hidup dalam rancangannya Tuhan. Kalau kita cuma ngerti identitas kita yang kemarin doang, tapi kita nggak pernah ngeliat salib, kita nggak akan pernah bisa move dari tempat kita berada. Kita cuma bisa datang ke Tuhan, oh ya aku diciptakan indah, tapi kemudian engkau akan berakhir dengan cara, oh ya aku bersalah di hadapan Tuhan, Tuhan nggak akan mau terima aku lagi, Tuhan nggak akan mau dengerin doaku, Tuhan aku nggak bisa doa lagi sama Tuhan. Tetapi ketika engkau menyadari bahwa engkau telah diampuni, maka engkau bisa hidup dalam rancangannya Tuhan hari ini. Inilah kintsugi, inilah sesuatu artis, barang-barang yang buat gue ini mewah, ini bagus, dan gue semakin kayak bersyukur, iya ya Tuhan, gue ini gak layak, tetapi engkau telah melayakkan gue dan gue menghargai itu semua. Seharusnya kita juga mengucap syukur atas pengampunan yang Tuhan berikan. Dan berikutnya, gimana respon kita seharusnya? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Next. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di Efesus, Tuhan gak hanya sekedar ngomong tentang bahwa kamu diampuni, tetapi lebih daripada itu. Tuhan pengen kamu untuk juga belajar mengampuni orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena poin berikutnya, karena kita telah diampuni, maka kita bisa mengampuni. Gua nggak tahu seberapa banyak dari kita yang sakit hati. Gua dengar ada banyak orang yang kepahitan, entah itu kepahitan sama temen, entah itu kepahitan sama orang tua. Ada satu anak yang kemarin cewek dari gereja yang lain, dia telepon, dia ngomong, kok I'm struggle. Aku ngalami kepahitan, aku nggak tahu. Aku pahit sama papaku ninggalin aku bertahun-tahun. Dan aku marah sama papaku. Aku harus menjalani kehidupan yang sulit ini tanpa ada keberadaannya dia di tengah-tengah kehidupanku. Aku sakit hati, aku kepahitan. Dan aku nggak bisa ngampuni. Papaku nge-text, ya aku cuma bisa baca doang. Aku nggak mau nge-reply. Ya, aku nge-reply pada saat aku butuh duit doang. Tapi gue nggak pernah punya ada relasi di sana. Gimana aku? Gimana cara memperbaiki relasi ini? Satu hal yang aku ngomong cuma sama dia, belajarlah untuk ngampuni. Kamu tahu nggak? Kamu itu juga nggak layak loh di hadapan Tuhan. Kamu itu diterima sama Tuhan itu ya karena Yesus yang udah menebus kamu. Dan hari ini, kalau kamu ngerti bahwa kamu telah ditebus, seharusnya kamu bukan jadi manusia yang sombong. Jujur aja teman-teman, kepahitan itu muncul karena ada kesombongan dalam dirinya kita. Kita merasa diri kita yang paling benar, diri kita yang paling oke. Kamu bisa baca ada wanita yang lagi nyeka, wanita yang membasuh kaki Yesus dengan kepalanya, dengan rambutnya. Terus ada orang Farisi, dikatakan di Alkitab, dia ngerasani. Kalau dia ini nabi, kalau Yesus itu nabi, harusnya Yesus itu tahu betapa berdosanya wanita ini. Kamu tahu kesalahan orang Farisi pada waktu cerita itu dikatakan, orang Farisi sombong sama tindakan hatinya. Mereka pikir mereka itu dekat sama Tuhan karena hasil usaha mereka sendiri. Tetapi realitanya, seperti yang tadi aku katakan, kita dekat kepada Tuhan itu bukan karena hasil usahanya kita, tapi karena pemberian Allah.
seharusnya hal yang sama kita juga praktekkan sama orang-orang yang di sekitar kita. Kalau misalnya ada temen lu yang mungkin habis tikung lu, ya kan? ada temen yang menyakiti perasaan lu. Ada temen yang lu diem aja, lu di-blame. Hello, itu bukan waktunya. Iya halo, gak usah lu kayak gini juga. Itu bukan waktunya untuk lu kepahitan dan lu menutup diri untuk no, aku gak mau dekat sama dia, no. Aku gak mau berteman sama dia, no. Atau mungkin orang tua lu, no. Lu harusnya sadar kalau lu itu ditebus sama Tuhan. Lu itu udah diampuni sama Tuhan dan seharusnya aku juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Karena Yesus sudah mengampuni kamu. Tapi seringkali kita itu sombong, kita merasa bahwa diri kita ini diampuni oleh Tuhan karena usahanya kita. Sehingga orang lain kita tuntut untuk melakukan hal yang benar. Baru kita mau berbuat baik sama dia. Ada orang yang punya prinsip dalam kehidupannya, kalau dia nggak pernah baik sama aku nggak akan pernah baik sama dia. Hello, Tuhan nggak pernah ngajarin hal itu dalam kehidupannya kita. Tuhan ngajarin kehidupannya kita adalah, kamu aku ampuni karena Yesus. Bukan karena hasil usahamu. Seharusnya hal yang sama yang kamu lakukan kepada orang lain. Kamu mengampuni mereka seperti aku mengampuni kamu. Aku gak pernah ngelihat apa yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan itu sia-sia. Seharusnya kamu juga ngelihat orang lain. Ya, gue gak perlu tuntut orang lain itu baik. Karena gue udah dikasih terlebih dahulu sama Tuhan. Dan I'm full. Aku ini full sama God's love. Aku siap, aku bisa untuk mengampuni orang lain dan aku bisa mengasihi orang lain. Mengampuni itu bukan hanya sekedar gini ya, gue ngomong ya. Mengasihi itu bukan hanya sekedar, oke, gue biasa-biasa aja, no sama dia. Enggak, tetapi kamu punya relasi sama orang yang benci sama kamu. Sulit, yes, itu sulit. Tetapi next, John Piper ngomong, Christ cancel sins in order to awaken love in our hearts. John Piper katakan ini. Dan berikutnya, ini akan jadi doanya kita bersama-sama. Yeskel 36 ayat 26. Tuhan janji sama kamu. Oke, hatimu hari ini keras. Tetapi Tuhan ngomong, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hari ini, mungkin hati kita keras. Mungkin kita ngomong kayak, no, gue gak bisa ngasih orang lain. Gue gak bisa ngasihin orang yang benci sama aku. Tetapi the good news is, waktu kamu terima kasih karunia-Nya Tuhan, kamu diampuni. Itu bukan hanya sekedar relasimu yang diperbarui. Tetapi ini poinnya. Kamu diberikan hati yang baru. Untuk kamu bisa ngasih orang lain. Oke. Kamu bisa ngampuni orang lain. Karena ada hati yang baru yang Tuhan taruh dalam hatimu. Dan hati itu siap untuk mengasihi orang-orang yang bencekno sama kamu, yang menyakiti kamu. I just want to close this. Dan mari kita berdoa. Seperti ayat ini. Gue gak tahu seberapa banyak dari kalian, gue ajak kalian untuk berdoa. Kalian bisa tundukkan kepala kalian. Gue gak tahu seberapa banyak dari kalian, teman-teman yang lagi nonton online atau lagi ikutan di ibadah yang ada di tempat ini. Gue gak tahu seberapa banyak dari kalian yang punya kepahitan. Seberapa banyak dari kalian yang mungkin kalian lagi nyesek di hati kalian. Mungkin kalian punya best friend dulu. Kalian punya teman dulu. Tetapi teman itu kemudian melukai hatimu, menyakiti hatimu. Atau mungkin kamu punya orang tua yang meninggalkan kamu. Gue juga sama kok kayak kalian. Gue juga pernah sakit hati, gue pernah kepahitan sama my dad. Tetapi gue percaya kalau kasihnya Tuhan bisa ngubahin aku, kasih Tuhan itu bisa ngubahin kalian semua. Gue gak tahu kalian punya hal itu atau enggak, kalian punya kepahitan atau enggak. Kalian bisa cek itu, kalian bisa ngomong itu sama diri kalian sendiri dan kalian bisa taruh tangan kanan kalian di dada kalian dan aku mau berdoa untuk kalian semua. Tuhan, gue gak tahu
Tuhan, aku nggak tahu Tuhan seberapa banyak dari teman-teman yang lagi struggle Tuhan. Dia mungkin punya sakit hati sama parents. Mungkin ada orang tua yang menuntut mereka, ada orang tua yang meninggalkan mereka, atau ada teman yang backstab mereka. Tetapi hari ini Tuhan, aku mau berdoa. Tuhan, please berikan hati yang baru kepada setiap mereka. Hati yang mau taat, hati yang mengasihi Yesus. Hati yang puas dalam kasih-Nya Yesus, hati yang banjir sama kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa rilis Tuhan pengampunan sama orang-orang yang menyakiti mereka Tuhan. Aku percaya Tuhan, setiap anak-anak yang ada di tempat ini, yang ada online, yang lagi taruh tangannya di dada mereka, Tuhan, aku percaya Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Aku percaya Engkau menjamah setiap kehidupan mereka sehingga mereka diubahkan Tuhan. Aku percaya pulang dari tempat ini, setelah mengikuti ibadah ini, mereka bisa rilis Tuhan pengampunan itu sama orang-orang tersebut Tuhan, dan mereka bisa mengasihi Tuhan, sama seperti Yesus mengasihi kami. Kami manusia yang gak layak, tapi oleh karena Yesus kami dilayakkan, dan Engkau rindu untuk punya relasi dengan kami. Begitu pula Tuhan, kami rindu untuk punya relasi sama orang-orang yang bencana dalam kehidupan kami. Tuhan, please, bekerjalah. Kami tahu, kami ada hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Kami bisa melakukan ini juga, pengampunan, itu semua karena anugerah-Mu, dan kami cuma bergantung sama anugerah-Mu. Bekerjalah Tuhan dalam setiap hati kami. Pakai kami untuk jadi berkat. Pakai kami untuk hidup dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami cuma mau hidup dalam rancangan-Mu. Dan kami mau untuk selalu sadar akan salib-Mu Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Ini doa kami. Biarkanlah kami selalu ingat betapa berdosanya kami, dan kami selalu ingat betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Hai Impacters, gimana nih firman barusan? Terberkati banget kan? Dan pastinya kalian sudah mendapatkan asupan. Dan setelah ini, pasti kalian juga perlu belajar bareng dengan membahas bersama kontak grup kalian. Nah, kan harus belajar bareng. Kobi juga perlu belajar guys. Jadi setiap hari aku tuh kasih Kobi pelajaran supaya dia bisa shake hand, bisa stand, bisa jump gitu. Kita lihat yuk. Pinter. Pas Kobi. Pas. Sekarang aku mau ajak dia down dan jump. Oke guys, jangan lupa buat kasih persembahan dengan scan barcode setelah ini. Dan ingat bahwa kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Oke guys, gitu aja. Dadah, see you next week. Dadah Kobi. Nah ini. Oke, dadah semua. See you next week. Everything will be